Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Statistika Ekonomi dan Bisnis untuk topik analisis eksplorasi data. Analisis eksplorasi data atau exploratory data analysis adalah pendekatan dalam analisis data yang menggunakan berbagai macam teknik, utamanya grafis. Untuk apa saja? Pertama, memaksimalkan gambaran atau insight tentang himpunan data yang dimiliki. Kemudian membongkar struktur yang mendasari data. Lantas, menyerap variabel-variabel pentingnya. Juga mendeteksi keberadaan pencilan atau outliers. Atau mengembangkan model parsimoni. Memang, sebagai pengantar, kita hanya akan membahas beberapa peralatan gambar yang dapat digunakan untuk menjelaskan tujuan-tujuan tersebut di atas. Siapakah mereka? Dot plot, stem and leaf, box plot, scatter diagram, dan contingency table. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah dot plot. Sesuai dengan namanya, dot plot menampilkan titik data di atas garis bilangan yang memuat nilai-nilai variabel yang disajikan. Untuk titik data yang muncul dua kali, maka titik atau dotnya ditumpuk. Ada beberapa hal yang bisa dicermati. Pertama, datanya diskret, hasil penghitungan, bukan pengukuran. Kedua, rentang nilainya tidak terlalu jauh, dalam contoh 12 sampai dengan 24 saja. Kemudian ketiga, observasi tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, tumpukan titiknya akan terlalu tinggi. Dengan dot plot kita tidak saja masih dapat melihat nilai-nilai secara individual, namun juga dapat mencermati nilai atau perilaku persebaran datanya, simetris, menceng, ada tidaknya pencilan, atau sangat menggerombol, atau sangat berserakan, dan sebagainya. Dan terakhir, dot plot digunakan untuk perbandingan dua kelompok entitas. Dalam contoh, kita membandingkan penjualan Indonesia Timur dan penjualan Jakarta. Kita lihat sekarang yang kedua, stem and leaf. Stem and leaf juga merupakan sajian yang masih mempertahankan nilai-nilai setiap datanya. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Nilainya dibatasi menjadi maksimal 3 digit, dengan digit akhir sebagai leaf atau daun yang menempel di stem atau dahan yang merupakan 1 digit atau 2 digit sebelumnya. Pada contoh yang disajikan ini, kita mempunyai dua observasi terendah sebesar 39 dan 39, sehingga 3 adalah stem atau dahan, dengan 9 dan 9 sebagai para leaf-nya. Ketika nilainya sudah 3 digit, maka stem akan berisi 2 digit pertama, seperti yang ada untuk 100-an, 111-an, dan seterusnya sampai dengan 150-an. Perhatikan bahwa stem tetap harus disediakan walaupun tidak ada leaf atau daunnya seperti yang ada di stem 14. Sebagai sajian yang masih mempertahankan nilai-nilai aslinya, jelas bahwa stem and leaf tidak mungkin digunakan untuk situasi data sangat besar. Tidak terbayangkan ada stem yang memuat 100 leaf, atau apalagi kalau sampai 1000 leaf misalnya. Kemudian, standar sajian stem and leaf adalah dalam bentuk 2 kolom yang terakhir ini. Namun, untuk keperluan kita agar dapat melakukan analisis sederhana, disediakan juga 2 kolom yang pertama, yaitu hasil penjumlahan tiap-tiap baris atau total value from observation, dan frekuensi setiap stem atau N. Baris pertama jumlahnya 78 adalah dari
39 ditambah 39. Demikian pula baris terakhir jumlahnya adalah 159. Dan satu baris sebelumnya adalah 0 karena tidak ada observasi bernilai 140-an. Selanjutnya, frekuensi baris pertama adalah 2, baris kedua adalah 12. Dengan informasi ini, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk mendapatkan rata-rata hitung keseluruhan atau rata-rata hitung per stem. Baik, selanjutnya, apalagi yang disajikan oleh tampilan ini? Cobalah kita putar stem and leaf ini 90 derajat berlawanan jarum jam. Kita melihat seperti histogram. Dan kita tahu bahwa histogram mampu menunjukkan gambaran bentuk distribusinya. Agar lebih jelas, mungkin bisa dibantu dengan kurva seperti ini. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa distribusinya tidak terlalu simetris. Selanjutnya, ada variasi penggunaan stem and leaf, yaitu untuk menampilkan dua variabel sebagai berikut. Stem and leaf ini untuk menunjukkan hubungan antara panjang badan dan berat badan bayi baru lahir. Variabel stem hendaknya dipilih yang tidak terlalu bervariasi, sehingga jumlah baris dari sajian kita tidak terlalu panjang. Sajian ini telah mampu menunjukkan adanya potensi hubungan antara panjang badan dan berat badan baru lahir. Dalam hal ini ada hubungan positif, artinya panjang badan semakin tinggi, maka berat badan juga semakin tinggi. Baiklah, selanjutnya untuk peralatan yang ketiga akan disampaikan pada bagian kedua dari video sesi ini. Terima kasih.